Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Demi mengejar akselerasi agar lebih baik, kini KTM tengah menguji coba variable ride height system. Pada awal tahun ini, Ducati memperkenalkan variable geometry frame atau frame yang dapat berubah sesuai kebutuhan. Hal ini adalah salah satu impian terbesar para insinyur MotoGP selama beberapa dekade. Gigi Dalinya pun berhasil mewujudkannya. Sejak saat itu, semua pabrikan telah mengikutinya dan Yamaha telah mengadopsinya. Kini giliran KTM tengah mengerjakannya, sedangkan Suzuki dan Honda masih dalam proses. Saat di Valencia tertangkap kamera perbedaan ketinggian bagian belakang motor brake binder. Pada foto, knalpotnya terlihat lebih dekat pada ban dibandingkan posisi normal. Saat bagian belakang motor diturunkan, pembalap bisa lebih efisien saat keluar tikungan. Hal ini akan mengubah ergonomi motor dan lebih sedikit tertekan pada ban belakang, sehingga kemungkinan pembalap bisa berakselerasi lebih kuat. KTM terpaksa menurunkan pembalap penguji pada seri balap MotoGP Portugal demi menggantikan Iker Lecuona yang absen karena positif corona. Pembalap penguji yang ditunjuk KTM tersebut bukanlah Dani Pedrosa, melainkan pembalap penguji mereka yang lain, yaitu Mika Kallio, untuk seri balap MotoGP Portugal 2020. Kallio lebih siap untuk berlomba mengingat pada musim lalu ia tampil dalam 6 balapan terakhir untuk menggantikan Johan Zarco. Usai menjadi juara dunia, Joan Mir berbagi kisah soal perjalanannya dalam menjalani karir sebagai pembalap. Ada banyak pengorbanan yang harus dilakukannya serta orang tuanya untuk mewujudkan impian menjadi pembalap profesional. Ia mengaku tidaklah berasal dari keluarga yang berada, karena itu ia tak memiliki dukungan secara finansial dari orang tuanya untuk semakin menggempakkan sayapnya di dunia balap motor. Mir remaja tak bisa seperti pembalap muda lainnya yang membayar tim untuk menjalani balapan. Ia murni hanya bisa mengandalkan bakatnya, karena itu ia tak pernah berhenti untuk berlatih. Tak hanya itu, Mio pun juga mengungkapkan perasaannya kala harus merayakan gelar juara dunia MotoGP 2020 tanpa kehadiran penggemar serta para pendukungnya di tribun penonton. Pasalnya, Mia memandang kehadiran penonton sangatlah berarti karena memberi motivasi dan kesenangan ekstra saat beraksi di lintasan. Ia mengaku perasaannya campur aduk dalam menjumpai kondisi tersebut. Suzuki memutuskan merekrut Mia pada akhir 2018 untuk menggantikan Andrea Iannone di MotoGP 2019. Mantan pembalap tim Aprilia Loris Reggiani mengakui bahwa keputusan Suzuki kala itu untuk mendatangkan pembalap muda seperti Joan Mir membuat banyak orang keberatan. Sebab di kelas Moto2 sendiri Mia belum banyak mendapatkan pengalaman. Di tengah kegalauan David Brivio atas komentar miring mengenai langkahnya untuk merekrut Joan Mir, ia dan pihak Suzuki tetap tampak yakin untuk merekrut Mir dan menadepkannya dengan Alex Rins.
Kegalauan Brivio tak berhenti sampai di situ. Pada musim debutnya di kelas MotoGP, Mia sendiri gagal menunjukkan penampilan yang apik. Ia hanya menempati urutan ke-12 di klasemen akhir dengan koleksi 92 poin. Tetapi kejutan besar diberikan Mia di MotoGP 2020. Ia tampil cepat dan begitu konsisten, hingga bisa meraih 1 kemenangan dan 6 podium. Dari situ peluangnya merebut gelar juara dunia kian terbuka lebar. Mia pun berhasil merebut gelar juara musim ini usai balapan di MotoGP Valencia 2020. Kini Reggiani pun memuji langkah Brivio yang berani merekrut Joan Mir. Suzuki berhutang motornya kepada Brivio yang memilih pembalap dan melakukan segalanya. Ketika Joan Mir direkrut, banyak orang termasuk saya keberatan dengan pilihan ini. Pada akhirnya kami semua berubah pikiran. Mir melakukan hal yang hebat. Dan saya akan memuji timnya karena dengan ban berfluktuasi seperti yang kita lihat tahun ini. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Mereka lebih baik dari yang lain, ucap Reggiani. Perbedaan yang mencolok antara Joan Mir dan Valentino Rossi diungkap oleh David Brivio. Diketahui bahwa sebelumnya Brivio merupakan manajer Yamaha di periode 2000 sampai 2010. Ia pula yang membajak Rossi dari Honda pada tahun 2004 untuk mengembalikan kejayaan Yamaha. Bagaikan langit dan bumi, saat Brivio menjadi manajer Suzuki, Joan Mir hanya seorang rookie yang tidak mempunyai pengalaman apa-apa dengan MotoGP. Selanjutnya di Moto2 sendiri, Mio belum banyak pengalaman. Sedangkan saat bersama Valentino Rossi, Rossi telah menjadi juara dunia 5 kali. Sewaktu saya mulai bekerja dengan Valentino, kalau tidak salah saat itu ia sudah 5 kali juara dunia. Jadi dia sudah menjadi pembalap yang matang. Sedangkan Joan, dia datang sebagai rookie. Tapi yang jelas Joan punya determinasi, ucap Brivio. Tak sampai di situ, menurut Brivio, Joan Mir masih belum begitu matang sebagai pembalap dibandingkan Valentino Rossi. Bersama Joan ini baru permulaan, kita harus melihatnya di masa depan. Mungkin butuh 2, 3, 4 tahun untuk membuat seorang rider betul-betul matang. Namun jika ini permulaan, kami dalam situasi yang bagus, ucap Brivio. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. It's so cold outside. I'm alone.